Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ila jami'al anbiya wal awliya wal ulama wal fuqaha wa syuhada was salihin wa ila jami' qurra wal kufat wal mufassirin muhaddithin musannifin al kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa ila jami'i masyayikhina wa abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa dhurriyyatina wa usulina wa furu'ina wa man ahsana ilaina wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa nakhusu khususan ila mu'allif hadzal kitab as-sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inda Tabrani lan ing dalem munggu Imam At-Tabrani bi isnatin kelawan sanad hasanin kang bagus. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, innallaha rupane makantikane Kanjeng Nabi, innallaha temen setuhune Gusti Allah iku la ya'muru yakti makmurake ngerameake sinten Allah bil qaumi ing dalam suci kaum, bil qaumid diyari ing dalam kaum suci desa, wa yuthmaru lan nyumambrahake lahum maring kaum al amwala ing pira-pira bondo, wamalan perkara wama nazara lan ora ningali sapa ingsun ilaihi maring kaum mungdu khalaqahum awit den dadekake kaum bughdon krana bendo lahum maring kaum. Ila den ucapake wa kaifa lan hale kaya apa zalika mengkono-mengkono bughdun ya Rasulullah. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi bisalatihim kelawan nepungake sapa kaum arhamahum ing pira-pira sedulurane kaum. Wa akhraja lan ngetokake ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi wa sahahahu lan nyahihake ing hadis anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi rupane penggetikane Kanjeng Nabi kala ngendika sapa Allahu azza wa jalla, ana utawi ingsun iku Allahu Gusti Allah wa ana lan utawi ingsun iku Ar-Rahmanu zat kang welas ing dalem donya. Khalaqtu ndadekake sapa ingsun Ar-Rahima ing seduluran, wa syaqaqtu lan nyatakake sapa ingsun laha maring Ar-Rahim isman ing aran min ismi saking aran ingsun. Faman mongko utawi sapane uwang iku wasolaha nepung sapa man ing Rahim, wasoltuhu mongko nepung sapa ingsun ing man. Waman utawi sapane uwang iku qata'aha megot sapa man ing Rahim, qata'athu mongko megot sapa ingsun ing man. Warawalan ngriwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari bi isnadi kelawan sanad Imam Bukhari. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi rupane panggetikane Kanjeng Nabi laisal wasilu bil mukafi'i walakinal wasilu alladzi idza quti'at rahimahu wa shalah. Laisal wasilu laisa ora ana sapa al wasilu wong kang nepung bil mukafi'i kelawan nyukupi, walakinal wasilu lan tetapine utahe wong kang nepung iku alladzi wong idza quti'at ing dalem nalikane den pegot sapa rahimahu sedulure alladzi wasaluha mongko nepung sapa alladzi ing rahim. Wal makna utawi makna hadis man utawi sapane wong wasalahu nepung sapa man rahimahu ing sedulure man, fawasalaha mongko nepung sapa man ing rahim, fahuwa mongko utawi man iku mukafiun wong kang nyukupi laha keduwe rahim ala silatiha ing atase nepungi rahim. Falaisa mongko ora ono apa hadza mengkono man wasalahu rahimahu
wa ya hadza iku alwasilu wong kang nepung alkamili kang sempurna. Wa inna ma huwa lan angin pestine utawi wasilul kamil iku alladzi wong taqta'uhu kang megot sapa rahim, taqta'uhu kang megot ing man sapa rahimahu sedulure man. Wa huwa hali utawi man iku yasiluha nepung sapa man ing rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis selanjutnya adalah disandarkan pada kitabnya Imam At-Tabrani. Beliau mengatakan bahwa ini sanadnya adalah sanad hasan dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah ngendikan innallaha la ya'muru bil qaumid diyar. Allah melihat suatu kaum yang ada, kaum yang makmur. Kaum itu sejahtera di suatu desa, wa yuthmaru lahum al-amwal. Dan Allah melebihkan pada suatu kaum itu harta benda berlimpah. Wa ma nadhara ilaihim, oleh Kanjeng Nabi, tapi Allah tidak pernah melihat mereka mulai dari mereka diciptakan. Allah tidak pernah melihat kasih sayang di antara mereka mulai mereka diciptakan, sebab mereka terkena budon, ya, terkena bendone Gusti Allah, kemarahannya Allah. Kemudian para sahabat berkatanya, wa kaifa dzalika, bagaimana bisa seperti itu ya Rasulullah? Maka Kanjeng Nabi menghentikan bisilatihim arhamahum, mereka memutus atau mengabaikan menyambung persaudaraan dengan kerabatnya atau dengan saudara jauhnya. Kemudian di dalam kitab At-Tirmidzi, dan beliau mensahihkannya juga dari Kanjeng Nabi, ada satu hadis qala Allah azza wa jalla, Allah itu ngendikan, saya itu Allah dan saya adalah zat yang maha pengasih. Saya menjadikan saudara, antar saudara itu menyematkan nama di dalamnya adalah namaku, Ar-Rahimun. Ar-Rahimun. Faman wasolaha, barang siapa yang menyambung tali silaturahim, maka dia dekat denganku. Wasoltuhu, maka dia sama halnya ingin dekat denganku. Waman qata'aha, barang siapa yang memutus tali silaturahimi dengan kerabatnya, maka seperti dia memutus hubungannya denganku. Kemudian diriwayatkan dari Bukhari dengan sanadnya dari Nabi, dikatakan alaisal wasil bil mukafi. Kanjeng Nabi ngendikan, tidak dikatakan orang yang menyambung silaturahmi yang bil mukafi, yang hanya cukup ketika orang wasilun, ketika orang itu menyambung silaturahmi kepada dia, maka dia membalasnya. Itu bukan dikatakan menyambung silaturahmi, tetapi al-wasil, walakin al-wasil, tetapi yang dimaksud dengan menyambung silaturahmi adalah al-wasil al-kamil, ya. Itu adalah orang yang ketika saudaranya memutus persaudaraan, dia tetap menyambungnya. Man wasalahu rahimahu fawasalaha. Jadi yang dimaksud dengan menyambung tali silaturahim dengan sempurna adalah ketika saudara kita, baik saudara sesama muslim atau saudara kerabat terdekat itu memutus tali silaturahmi, kita tetap baik, kita tetap menyambung tali silaturahim. Nah, ini dari hadis di atas Imam At-Tabrani, dari hadis At-Tirmidzi dan Bukhari, bisa kita simpulkan bahwa jalan atau perintah tentang silaturahim itu sangat dianjurkan oleh Allah. Bahkan dalam hadisnya Tirmidzi tadi, orang yang mau menyambung silaturahim, orang yang mau menyambung silaturahim
insya Allah Allah akan dekat dengannya, seperti dia menyambung silaturahimnya kepada Allah. Dan hal ini harus dimulai dari lingkup yang terkecil, afrodul usroh, yaitu individu-individu dalam keluarga. Bagaimana seorang keluarga itu mau menjalin kebaikan, kasih sayang dengan sekitarnya jika pemandu keluarganya tadi, ayah dan ibunya itu tidak mengajarkan untuk berbuat kasih sayang, berbuat kebaikan kepada yang lain. Maka dalam kitab ini kemarin dikatakan al-khosoh, al-qorobah, afrodul usroh, individu-individu keluarganya itu harus kokoh dulu supaya kekokohan ini bisa menyebar menjadi rahmatan lil alamin. Ya seperti kalau hubungan ayah, ibu dan anak ya, itu harus dikokohkan dulu, disambung dengan baik, tidak ada kesalahan saling meminta maaf ya. Ada kebaikan saling berterima kasih, kemudian menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing dari individu, karena tidak mungkin dari setiap keluarga itu mempunyai kelebihan yang sama atau mempunyai kekurangan yang sama. Wal umumah wal khu'uwah ya, hubungan juga hubungan paman dengan keponakan. Ini biasanya harus diajarkan dari dini, bukan hubungan bibi dengan keponakan, karena ini adalah qorobah al-khossoh, qorobah yang dekat, qorobah yang mampu menjadikan kerabat qorobah al-ammah itu menjadi kebaikan, menumbuhkan kebaikan-kebaikan. Itu ya. Kalau ar-rahimul khossoh tidak tersambung dengan baik, tapi tersambung dengan baik dengan ar-rahimul ammah, ini ditakutkan nanti tidak imbang dalam sebuah kehidupan. Sebuah kaum, perkumpulan itu tercipta dari individu, dari keluarga. Jika keluarga-keluarga itu mampu baik, pertama mengenal Allah dengan baik, mengenal perintah-perintah Allah dengan baik, menjauhi larangan-larangan Allah, karena itu adalah modal utama bagi seseorang untuk berbuat baik kepada orang lain. Jadi kalau sampean menemukan ada teman yang kewarepe dhewe, itu bisa jadi di belakangnya sosok keluarga itu tidak mengayomi. Jadi pendidikan pertama adalah dalam keluarga. Bisa orang tua jangan sampean besok jadi orang tua jangan tidak pernah minta maaf pada anak. Anak suruh minta maaf tapi orang tua nggak boleh minta maaf, nggak mau, gengsi minta maaf. Atau sebaliknya, sebaliknya anak tidak mau mengakui kesalahan, karena nanti kalau mengakui kesalahan dimarahi, ya itu juga nggak baik. Diakui kesalahan, dimarahi, konsekuensi kita berbuat kesalahan. Ketika kita mengakui, itu adalah konsekuensi kita. Maklum ya, anak itu biasa salah, banyak salah. Jadi ketika kita salah juga kita minta maaf. Orang tua itu juga pernah melaksanakan kesalahan. Seperti setiap kali saya ucapkan ya, saya katakan bahwa uququl walidain, durhakanya orang tua kepada anak itu juga ada ya. Jadi sampean siapkan jadi orang tua itu harus benar-benar ada 3. Anak kenalkan pada Allah dengan sendiri, dari dini, bahwa Allah itu sayang kepada kita, bahwa Allah itu adalah zat yang selalu menuntun kita, bahwa apa-apa yang terjadi kepada kita itu bukan berarti Allah tidak sayang, dan seterusnya. Dari kecil kita kenalkan Allah dengan berbagai cara. Kemudian yang kedua, kenalkan bahwa berbuat baik itu pasti akan mendapat balasan baik, karena bisa jadi orang tua itu terkadang mengajarkan jangan berbuat baik itu loh, ngelaki awakmu, jok diapii gitu, misalnya banyak
itu salah, didikan dari kecil yang salah. Bukan berarti mengalah ya. Mengalah beda dengan berbuat baik untuk meminta kebaikan kepada Allah karena perintah Allah. Jadi ajarkan kepada anak-anak bahwa berbuat baik itu adalah perintah Allah. Allah adalah zat yang menyayangi kita. Itu akan menghindari adanya kedurhakaan orang tua kepada anak. Kemudian yang ketiga ya, tidak mengajak kepada maksiat. Anak-anaknya jangan diajak maksiat nggih. Maka sampean juga gitu, taat kepada orang tua selagi orang tua mengajak mengenal Allah, dijak golek ilmu, dijak sekolah, dijak sholat ya, dijak ngaji, dijak kemanapun. Yang kedua, diajak berbuat kebaikan. Kemudian yang ketiga, diajak menjauhi kemaksiatan. Itu hak kita. Setelah mengenal Allah adalah kemudian timbul takwa, timbul seneng nang Gusti Allah, timbul suka belajar, timbul suka kebaikan. Itu adalah timbul dari interaksi itu ar-rahimul khosoh ya. Baru kemudian timbullah individu-individu yang menyatu yang baik, akan timbul kedamaian dalam sebuah kaum. Ya'muru bil qaum. Dan kedamaiannya suatu kaum itu, kalau hadis tadi itu terlihat berlimpah hartanya namun tidak damai. Wa ma nadhara ilaihi mundu khalaqahum buta. Suatu keluarga itu dilihat sangat makmur, sangat jaya, hartanya banyak, tapi bisa jadi Allah tidak melihatnya karena bughdun. Karena satu dan yang lainnya tidak ada rahim, tidak ada kasih sayang gitu. Sampean jadi anak juga harus ketika apalagi masih muda-muda, ketika ada keinginan, emosi dan lain sebagainya yang berbeda dengan orang tua, akhirnya berbeda pendapat, meninggikan suara, itu tidak terjadi rahim. Kalau nggak ada rahim ya, maka Allah akan menutup pintu rahmatnya dalam hadis ini. Kalau sudah rahmatnya nggak ada di dalam sebuah keluarga, yang ada itu diturunkannya bala. Apa? Bala itu dalam kitab ini dijelaskan, bala itu berupa kesusahan, sumpah, sedih ya, penyakit datang dan sebagainya. Sebab tidak adanya kasih sayang, adanya marah-marah, masuk rumah marah-marah ya, apa ayah sing salah, ibu salah gitu, cari ayah ibu ya awakmu anak durhaka, itu ndak ada rahim. Rahim itu harus diciptakan. Bagaimana? Saling duduk, saling sayang, saling mengerti, saling memahami gitu, saling merasa bersalah, meminta maaf. Ini yang banyak karena hubungan kayak ubuwah tadi, orang tua dengan anak, paman dengan ponakan, bibi dengan ponakan, itu karena saking dekatnya sampai kata-kata minta maaf itu jarang kita dengar ya. Orang tua jarang minta maaf pada anak, anak juga gitu kan, itu kewajiban, akhirnya mengambil kewajiban, kan itu kewajiban orang tua, harus itu ngikut anak. Kata orang tua, kan kewajibanmu taat kepada saya gitu. Akhirnya apa? Mengandalkan kewajiban, hak dan kewajiban. Oke, bahwa fikih memberikan leluang untuk hak dan kewajiban, tapi hak dan kewajiban itu tidak untuk diangkat menjadi keegoan masing-masing. Allah memberikan hak dan kewajiban itu supaya imbang dalam pemberian dan permintaan. Keimbangan itu cara mengimbangkan ya dengan ar-rahim gitu. Saling menyayangi dan saling mengasihi. Dalam hadis yang terakhir tadi saya katakan bahwa siapa orang yang mau rahim kepada orang-orang dekatnya, korobah dan amah, orang yang seagama, maka dia dekat denganku. Nah, itu Allah akan dekat. Maksudnya Allah akan dekat apa? Apapun ya yang kita inginkan, Allah akan memberi. Apapun yang kita dan apapun yang akan mencelakai kita, Allah akan menghapusnya. Karena Allah itu dekat. Tanpa berdoa, Allah itu dekat. Faman wasolaha wasoltuhu waman qata'aha qata'tuhu. Jadi enggak menjamin gitu nggih.
Misalnya dalam sebuah keluarga wis pinter kabeh, wis anu kabeh ya, wis pinter kabeh, wis lulus kabeh, dadi Pak Yai kabeh, dadi Munyai kabeh tanpa ada rohim, tidak mengunggulkan rohim, maka kasih sayang Allah itu akan hilang, luntur, tidak ada. Jadi ilmu itu bisa menjadi manfaat jika diamalkan. Ilmu itu diamalkan. Tahu kalau memutus tali silaturahim itu dosa, tapi karena keegoan ilmu masing-masing, yo aku sing kudu dihormati, ya awamu kudu moro salim lah biasanya. Karena saking dekatnya dulu ada satu kesalahan sehingga ego masing-masing mewarnai kehidupan kita. Maka kita sampean kita, apalagi mbak-mbak itu yang sudah hafal Quran, jangan hafalnya saja, setiap ayatnya coba direnungi, setiap apa pengendikan Kanjeng Nabi, hadis-hadis coba diresapi. Insya Allah Qurannya akan menjadi barokah. Barokahnya Quran bukan karena banyak hafalannya, bukan karena lancarnya, karena sampean mau mau sedikit demi sedikit memahami apa yang sudah kita hafal, gitu nggih. Untuk hari ini sedikit saja, mungkin manfaat. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.